Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah. Puja-puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat-Nya, atas segala anugerah dan karunia-Nya. Sehingga pada hari ini, sore ini, kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan hari ini, hari esok, hari-hari ke depan, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjalankan seluruh aktivitas dengan sebaik-baiknya dan memperoleh hasil yang sebaik-baiknya pula. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, saya akan terus menyuarakan demi kehormatan dan kemuliaan kita, bangsa Indonesia. Kita harus punya jati diri, harus punya komitmen, harus punya keberanian untuk mengatakan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi adalah. Katakan yang hak itu hak dan berani memperjuangkannya. Ketahui bahwa yang batil itu adalah batil dan berusaha untuk menjauhi dan meninggalkannya kalau bisa dengan kekuatan, dengan tenaga, dengan pikiran untuk menyingkirkannya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya juga akan terus bersuara tentang kepungahan, kesombongan para habib yang menghina umat Islam Indonesia, yang merendahkan martabat bangsa Indonesia. Mereka mengaku sebagai orang yang bermartabat tinggi dan menganggap kita, bangsa Indonesia, orang yang bermartabat rendah. Bahkan tidak malu-malunya para habib itu menyebut dirinya sebagai majikan dan kita disebutnya sebagai pembantu. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Pak Prabowo pernah menyatakan kita harus berani tegas. Ada orang-orang yang sudah ngenger di negeri ini beratus tahun, tetapi tidak menyadari kalau dirinya ngenger, lalu berbuat angkuh dan sombong, menghinakan bangsa Indonesia, bahkan merendahkan martabat bangsa Indonesia. Indonesia diaku-aku sebagai hadiah dari nenek moyangnya.
Kemerdekaan di aku sebagai diperjuangkan oleh kakek-kakeknya. Leluhur kita di aku adalah leluhur mereka dari Yaman, dari keturunan mereka. Pahlawan-pahlawan kita yang asli Nusantara diganti namanya, disambungkan silsilahnya, nyambung kepada kakek mereka. Saudara-saudari sekalian, adalah perkumpulan Rabithah Alawiyah. Di sana dihimpun keturunan imigran Yaman yang ada di Indonesia. Dan imigran ini rupanya punya misi dan visi. Ingin menguasai otoritas keagamaan bangsa Indonesia, sehingga sehebat apapun ilmunya ulama Indonesia dianggap masih di bawah standar ulama-ulama Yaman yang ada di Rabithah Alawiyah. Padahal tidak ada ceritanya ulama-ulama Habib-Habib yang ada di Rabithah Alawiyah itu punya keilmuan setinggi keilmuan rakyat ulama Nusantara. Tetapi yang mengherankan, ternyata ulama-ulama kita ini inferior, merasa rendah ketika berhadapan dengan para Habib. Kenapa merasa rendah dengan Habib? Karena ulama-ulama kita percaya kalau Habib-Habib itu keturunan Rasulullah. Jadi ketika ulama-ulama kita dan masyarakat umat Islam pada umumnya percaya kalau Habib itu adalah keturunan Rasulullah, maka Habib-Habib itu semakin besar kepalanya, semakin angkuh, semakin sombong. Dan lucunya pula, semakin Habib itu sombong, semakin angkuh, ulama-ulama kita semakin ambles, semakin nyungsep mentalnya. Dan karena itu, ketika mereka berhadapan dengan para Habib, siap dijadikan jongos, siap dijadikan budak. Apapun yang dimiliki oleh ulama yang seperti tadi dan diminta oleh Habib, pasti akan diberikan. Anak perempuannya mau dinikahi, mau silakan. Santrinya dinikahi, mau dikasih, diminta, kasih. Bahkan kiai-kiai itu sendiri pun siap jadi pembantu budak, dijadikan tumbal untuk membela para Habib yang sekarang ini sudah terbongkar kepalsuannya, terbongkar kejahatannya, terbongkar kebusukannya, terbongkar nafsu dan visi misinya untuk jangka panjang. Saya tidak sebutkan kiai mana, tetapi fakta. Banyak pesantren-pesantren besar yang membela para Habib. Padahal sekarang sudah terbongkar, ketahui bahwa Habib-Habib itu bukanlah keturunan Rasulullah.
mereka adalah keturunan Yahudi. Keturunan Yahudi. Mereka di Indonesia, karena ulama-ulama banyak yang tertipu dan siap menjadi jongosnya, Habib-habib itu membuat perkumpulan-perkumpulan di mana perkumpulan-perkumpulan itu masuk ikut bergabung bersama mereka, orang-orang pribumi, kiai-kiai, dan nampaknya kiai-kiai dan pribumi itu yang bergabung tidak sadar kalau mereka adalah diperalat untuk tetap agar para habib itu eksis di negeri ini. Padahal sekarang ini setelah terbongkar, kiai-kiai tersebut, muhibin-muhibin tersebut harusnya sadar kalau habib-habib itu sekarang sudah tidak ada harganya dan tidak ada nilainya. Maka kepada saudara-saudara saya, mari jauhi, tinggalkan perkumpulan-perkumpulan para habib. Organisasi yang di dalamnya ada habib-habib itu tinggalkan. Kalau perlu bubarkan organisasi-organisasi habib itu. Kalau tidak bisa, sudah keluar dari organisasi habib itu. Karena organisasi-organisasi yang di dalamnya ada habib, nyata-nyata membuat gaduh bangsa ini. Membuat rusak tatanan masyarakat. Siapa yang tidak tahu FPI? FPI itu organisasi yang dibikin oleh habib, yang ada di habib. Di sana adalah habib-habib. Tapi jumlah habib tidak seberapa dibandingkan dengan pribumi yang masuk dalam organisasi FPI itu. Dan di sana siap menjadi pemper, menjadi tumbal, menjadi budak, menjadi jongos. Yang rela mati konyol demi membela habib. Itu FPI. Tempo hari ada yang meninggal, katanya matinya mati syahid. Itu mati sangit namanya. Silakan keluar. Anda keluar dari organisasi tersebut karena Anda berada di sana, berarti Anda tidak punya harga diri dan tidak punya kehormatan. Hilang kehormatan. Kemudian, jika ada orang-orang pribumi yang mencoba membuat organisasi perkumpulan yang khusus membela Ba'alawi, seperti tempo hari ada yang namanya Akhibah, maka organisasi tersebut adalah organisasi pengkhianat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anda rela leluhur Anda dihinakan oleh Ba'alawi. Anda rela makam-makam kuburan tempat umum dirampas oleh Ba'alawi. Anda rela sejarah diputar balik oleh Ba'alawi. Anda rela Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah hadiah dari Ba'alawi. Anda rela leluhur Anda, pahlawan Anda diaku-aku sebagai pahlawan dari Ba'alawi. Dan organisasi yang Anda bangun Akhibah untuk membela Ba'alawi, berarti Anda telah mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anda menghinakan negeri sendiri. Anda merendahkan martabat negeri sendiri, bangsa sendiri.
Anda tidak bangga terhadap pahlawan bangsa sendiri, tetapi Anda bangga dengan para habib yang menipu, mengapusi dobos itu, maka sekali lagi Anda adalah pengkhianat negara kesatuan Republik Indonesia. Karenanya, organisasi-organisasi yang di sana ada habib, mestinya habibnya dilengsarkan atau digusur. Kalau mau lebih baik. Atau kalau tidak bisa, sudah keluarlah dari sana. Maka ancaman kita kepada NU, jika NU masih penampung di dalamnya ada habib-habib bergabung menjadi pengurus, tunggu pada saatnya warga NU akan berontak, rame-rame menghajar pengurusnya dalam tanda kutip. Maka pengurus yang sekarang ini saat ini masih terus bergandeng renteng dengan Habib Ba'alawi, Anda akan dihinakan oleh warga Anda sendiri. Lawan organisasi-organisasi yang didirikan oleh FPI, oleh Habib. Contohnya adalah FPI. Yang mendirikan organisasi membela Ba'alawi adalah pengkhianat negara kesatuan Republik Indonesia yang bergabung dengan organisasi yang dibangun oleh Ba'alawi adalah orang yang tidak punya harga diri dan tidak punya kehormatan atas bangsanya sendiri. Maka organisasi perkumpulan tersebut harus dibubarkan atau ditinggalkan. Kenapa? Apa alasannya? Yang pertama, terbukti Ba'alawi mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Siapa yang tidak mendengar kalau ajaran Ba'alawi itu mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Yang hak itu sholat di masjid, tetapi dicampur oleh Ba'alawi sholat di masjid mestinya, tapi sebaliknya tidur di masjid. Sholatnya di Monas, zikirnya di Monas. Itu namanya membolak-balik kaki jadi tangan, tangan jadi kaki. Mencampur adukkan. Kuburan adalah tempat mengingat mati, berziarah. Tapi di kuburan mereka berjoget-joget. Di kuburan tempat muhasabah. Tetapi di kuburan Ba'alawi bikin ATM. Dan masih banyak lagi ajaran-ajaran yang dicampur aduk oleh Ba'alawi. Padahal Al-Quran menyatakan, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Surat Al-Baqarah 42. Dan janganlah kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Dan kamu sembunyikan yang hak, sementara kamu tahu. Ba'alawi itu menyembunyikan kebenaran. Dia tahu kalau dirinya bukan ahlul bait, tetapi dia ngaku sebagai ahlul bait. Dia tahu keturunan Yahudi, tetapi ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Ini sekilas yang ringan-ringan saja.
belum ajaran-ajaran lain tentang syariah itu dicampur adukkan. Ada yang bilang tainya Habib itu halal, kencingnya Habib halal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, terbukti Pak Alawi telah menipu umat Islam. Apa yang ditipu? Ya, kita ditipu. Mereka keturunan Yahudi, mengaku keturunan Rasulullah. Tipuan yang luar biasa. Efek tipuan ini membawa pengaruh yang sangat banyak. Tipuan-tipuan yang lain menjadi turunan dari pengakuan sebagai cucu Rasul. Dia menipu orang, kasih duit saya, nanti saya jamin masuk surga. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, terbukti Pak Alawi mengajarkan kesesatan. Apa kesesatannya? Yang Mi'raj itu Rasulullah SAW. Tetapi Fakih Muqaddam katanya bisa Mi'raj sampai 70 kali. Dan Mi'rajnya membawa kambing. Kalau Rasulullah naik buruk. Tapi Fakih Muqaddam ini katanya bawa kambing atau naik kambing. Wallahu a'lam. Katanya Fakih Muqaddam, zatnya adalah zat Allah. Dalam soal akidah, Fakih Muqaddam mengizinkan atau ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menurunkan musibah, itu harus minta izin sama Fakih Muqaddam. Kesesatan mana lagi, wahai Pak Alawi? Yang keempat, Pak Alawi terbukti telah mengubah sejarah Indonesia, sejarah Nusantara. Katanya, Indonesia ini adalah bagian dari Tarim. Indonesia adalah hadiah wali-wali Tarim. Indonesia merdeka ini karena orang-orang Tarim. Kesesatan mana lagi? Tipuan apa lagi yang harus kita jawab? Terlalu banyak tentunya. Yang kelima, terbukti Pak Alawi memanfaatkan ulama Nusantara dan warga negara Republik Indonesia asli Nusantara dibodohi, dijadikan tameng, dijadikan tumbal demi memenuhi ambisi dan keinginan Pak Alawi. Maka sadarlah wahai saudara-saudaraku, terlalu banyak kebusukan Pak Alawi dan terlalu banyak tipu daya kejahatan yang dilakukan oleh Pak Alawi untuk kita rakyat Indonesia, umat Islam pada khususnya. Semoga saudara-saudaraku menyadari semuanya itu. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya, dan saya tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan seperti yang sudah saya suarakan ini. Yang saya sampaikan adalah yang saya yakini sebagai sebuah kebenaran, dan jika ada hal-hal yang
nanti barangkali menunjukkan bahwa apa yang saya sampaikan itu salah dengan dalil dan bukti, maka saya akan taslim, menyadari, mengakui apa yang saya sampaikan itu salah. Tetapi sampai saat ini belum ada satu orang pun yang menyampaikan bukti dan dalil tentang segala sesuatu yang saya sampaikan selama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.